Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Deep Talk. Saya Abiza Ryan Arsi sebagai host pada episode kali ini. Nah, teman-teman semuanya, pada episode kemarin kita udah membahas mengenai peradaban Islam yang telah dikupas tuntas oleh Bapak Profesor Mahasin. Nah, teman-teman semuanya, sebelum melihat pada video episode ini, aku saranin nih pada teman-teman semuanya untuk melihat video kita sebelumnya mengenai peradaban Islam. Teman-teman juga boleh memberikan tanggapan, komen, saran, dan kritik di kolom komentar ini. Dan juga jangan lupa ya untuk like and subscribe serta bunyikan tanda lonceng untuk selalu update video kita setiap harinya. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai arkeologi. Nah, sebelum kita ingin membahas nih teman-teman, aku pengen nanya nih kepada teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini nih. Nah, menurut teman-teman, apa sih arkeologi ini? Apakah hanya ilmu pengetahuan yang membahas mengenai benda-benda prasejarah atau apa nih? Atau mungkin teman-teman memiliki pendapat lain nih mengenai pembahasan kita nih, yaitu arkeologi. Nah, teman-teman semuanya, untuk menjawab pertanyaan aku pada kali ini, teman-teman boleh menulis tanggapan atau tambahan nih di bawah kolom komentar ini nih, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, untuk membahas, mengupas tuntas mengenai arkeologi ini, teman-teman, kita telah dibersamai oleh salah satu pemateri yang dimana beliau sangat ulung pada pembahasan arkeologi ini, teman-teman. Siapakah dia? Ini dia. Mari kita sapa bersama Bapak Rizwinarno. Halo Pak. Ya. Ya. Oke Pak, sebelumnya bagaimana nih perasaan Bapak diundang ke acara hari ini nih Pak? Ya, surprise. Surprise ya? Surprise karena pertama kali ya saya bisa hadir yang membersamai acara ini. Oke. Nah, teman-teman semuanya, biar kita lebih mengenal dekat nih kepada Pak Rizwirnarno nih, teman-teman. Jadi, Pak Rizwirnarno ini, teman-teman, biasanya dipanggil oleh para kalangan mahasiswa itu dengan panggilan Pak Riz. Nah, kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Kaprodi Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam pada tahun 2020 sampai tahun ini nih teman-teman, yaitu tahun 2024. Nah, kemudian Pak Riz ini juga pernah menempuh pendidikannya S1-nya di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan arkeologi dan juga S2-nya menempuh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wahama dengan gelar pendidikannya yaitu Magister MM tahun lulusan 2008. Nah, kemudian juga beliau pernah mengabdikan melalui pemberian latihan atau penyuluhan kepada masyarakat pada tahun 2021 yaitu di acara Yogyakarta dalam rentang masa. Kemudian juga pernah pada tahun 2021 menjadi narasumber kegiatan mahasiswa kuliah kerja lapangan sosiologi agama UIN Sunan Kalijaga bersama komunitas Kadang Kebo. Kemudian juga pernah memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2015 yaitu menjadi pemateri seminar IKA HIMSI atau yang biasanya disebut dengan Ikatan Mahasiswa Sejarah Seluruh Indonesia pada tahun 2015. Nah, teman-teman semuanya, dilihat dari riwayat pendidikan dan riwayat perjalanannya kayaknya sudah sangat ulung sekali ya dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai arkeologi. Nah, supaya teman-teman nggak sabar nih, yuk kita langsung tanya kepada pemateri kita pada hari ini. Oke nih Pak, Ya. sebelumnya mungkin ini ya Pak, kita mulai dengan pertanyaan yang paling umum dulu nih Pak, Silakan. yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan arkeologi nih Pak. Kemudian kenapa kepentingannya sih? Apa pentingnya kita sebagai mahasiswa itu untuk mempelajarinya gitu? Oke. Ya, jadi arkeologi ya jelas namanya sendiri itu merupakan satu cabang ilmu. Ya. Ya. Kalau kita runut ke belakang ya lagi-lagi munculnya ilmu kan dari kebutuhan masyarakat gitu ya. Oh ya. Yaitu keingintahuan ya masyarakat tentang sejarah
masa lalu yang berkaitan dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Itu aja. Ya. Nah, kalau apa pentingnya itu ya, saya kira kalau ini karena teman-teman sejarah gitu ya. Sejarah itu biasanya kan nengoknya kan di almari arsip ya, di Iya. lemari-lemari naskah gitu ya. Iya. Nah, kalau arkeologi bisa ke gudang, bisa di kebun gitu ya. Oh. Nah, di sana kan ada Iya. benda-benda masa lalu. Kalau Anda ke gudang, ketemu sepeda mini ketika Anda TK, udah cerita banyak. Anda ke kebun, gali sedikit, ketemu struktur batu bata atau umpak. Rumah Anda zaman dahulu, nenek Anda. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi arkeologi uh, merupakan satu ilmu ya yang sama seperti sejarah ya, mengungkap masa lalu tetapi menggunakan bukti-buktinya adalah material-material yang tersisa. Kurang lebih seperti itu ringkasnya. Oh, oke. Nah, tadi kan sempat ini ya, Pak. Arkeologi itu juga sebagai peran berkaitan juga dengan sejarah nih, Pak. Betul. Oke, kalau begitu bagaimana arkeologi ini berperan gitu, Pak, dalam sejarah nih terutama? Ya, peran kalau katanya dengan sejarah tadi ya sama-sama masa lalu. Oh, sama-sama. Ya, jadi ketika sama-sama masa lalu tetapi satu itu menggunakan sumber tekstual, kalau arkeologi itu sumbernya sumber artefaktual. Oh. Ya, jadi kalau misalnya seorang ingin cerita sekolahnya dulu, ya Iya. sekolah zaman TK, makanya sejarah mesti akan ditanya ijazahnya mana, rapotnya mana, kan gitu ya. Iya. Tapi kalau arkeologi membuktikan nanti sekolahannya, bangunannya, kan, atau mungkin sepatunya, atau Iya. mungkin buku pertama apa ya kalau di TK itu ya latihan gambar itu. Nah, itu kan dari buku latihan gambar dari bangunan kemudian bisa melengkapi sehingga peran ilmu arkeologi bagi ilmu sejarah ya ini tadi melengkapi. Bahkan ketika kemudian sumber-sumber tekstual, sumber-sumber sejarah itu tidak tersedia, sangat mungkin arkeologi kemudian melengkapi. Di satu sisi kadang juga mengoreksi. Oh, iya. Mengoreksi gitu ya. Ya, apalagi nanti kalau kita kaitkan dengan sejarah Islam ya, ada yang berkeyakinan ya mulai abad 7 Islam sudah masuk gitu. Tapi kalau arkeologi masih belum berani kemudian secara lugas mengatakan betul gitu. Karena belum ada bukti artefaktualnya. Ya, kalau bukti sejarahnya mungkin sudah ada. Ya, kalau bukti arkeologinya nanti ada material-material, ada nisan kuburan, ada nanti benda-benda yang berkaitan dengan Islam gitu. Nah, itu begitu. Jadi bisa mengoreksi, bisa melengkapi, bisa mengisi gitu ya. Bagi ilmu masa lalu. Oh, oke. Nah, tadi disebutanku, Pak, bahwasannya arkeologi ini bisa melengkapi, bisa mengoreksi dan juga dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanya itu bagaimana nih, Pak, metode yang digunakan oleh para arkeolog itu untuk menentukan usia di salah satunya pada artefak tuh. Terutama kita nih di Indonesia nih, Pak. Artefak apa nih contohnya? Nah, mungkin artefak-artefak kayak benda-benda seperti kayak apa itu namanya? Kayak batu bata, terus juga kemudian benda-benda yang seperti kayak guci dan lain. Nah, itu kan sebenarnya apalagi kita nih kalau misalnya kita nggak tahu nih, Pak, metodenya kan mungkin bisa mengatakan bahwasanya benda itu umurnya cuma sekian, umur 3 tahun. Padahal secara menurut arkeolog, benda itu enggak, itu sebenarnya udah 15 tahun, Mas. Nah, kemudian kok bisa tahu nih? Nah, buktinya ini gitu. Nah, mungkin bagaimana nih, Pak, metode apa yang digunakan oleh para arkeolog untuk menentukan usia tuh, terutama pada benda-benda yang sifatnya itu bersejarah gitu. Oke. Ya, jadi kalau di arkeologi usia benda itu ada dua ya. Jadi ada sebelum ke sana ya, ada joke penentuan usia sejarah itu apa ya pasti gitu ya. Tapi kalau penentuan umur arkeologi lebih absolut. Ada yang ngomong seperti itu. Gini, jadi penentuan umur benda itu ada dua macam, ada umur relatif, ada umur absolut. Contohnya tadi kalau batu bata, ya, di sana ada seringkali orang membuat batu bata kan iseng ditulis tahun pembuatan.
ya kan? Iya. Ya udah otomatis kan sama. Oh Umur iya. Anda berapa nggak usah ditanya, ada KTP gitu kan ya. Tapi kalau Iya. misalnya nggak ada itu gitu ya, itu kan itu umur pasti gitu. Nah, kalau umur yang sifatnya relatif ya, maka bisa kita lihat dari gaya budayanya. Ya, jadi batu bata yang ukuran seperti ini, yaitu dibuat, diproduksi tren pada periode kapan. Nah, maka kemudian bisa kita pakai juga. Ya, jadi kalau yang pertama tadi ya kalau sudah ada angka pasti ya kenapa harus repot gitu ya. Jadi kalau nggak ada baru kemudian umur budaya, Umur budaya. ya kan. Misalnya teman-teman semua yang melihat foto seorang mahasiswa kok rambutnya gondrong, Iya. eh, hemnya itu Dilipat ya, di diluntung. luntungnya beda loh ya. Iya. Nah, itu akan kemudian ketemu oh ini adalah foto periode tahun sekian gitu ya. Karena Iya. ada tren-tren gitu ya. Nah, itu tren budaya. Itu bisa juga kita pakai untuk penentuan umur budaya. Umur budaya loh ya, ini Iya. bukan umur bendanya gitu ya. Nah, kemudian juga yang lain ini adalah umur benda. Ya, terutama ini adalah benda-benda yang dibuat dari bahan organik. Ya, kalau bahan organik itu biasanya paling umum diukur dari kadar karbon Karbon. dari sana gitu ya. Ya, maka pada penentuan C karbon gitu ya. Nah, itu tentunya ini penentuan umurnya secara kimiawi gitu ya di Oh laboratorium. iya. Ya, itu ada sedikit ya, sedikit saja sebenarnya sebagian dari bagaimana orang arkeologi menentukan umur benda. Ya, yang catatannya ya, umur Umur benda budaya. secara budaya, Iya. umur benda secara biologis Oh iya, bendanya itu biologis. tadi. Iya. Karena misalnya Masjid Demak, ya kan? Umur benda budaya Masjid Demaknya udah pasti kan? Iya. Karena ada prasastinya. Tapi kayu jatinya kan nggak umur itu juga yang dipakai untuk membuat masjid itu. Umurnya mungkin sudah ratusan tahun sebelum dipakai untuk membuat masjid. Masjid. Ya. Candi Borobudur sudah ketemu nih tahun pembuatannya. Batunya tahu ribuan tahun sebelumnya kan gitu. Nah, ini jadi hati-hati ketika ada penentuan umur di dalam arkeologi kita harus kemana nih arah-arah penentuan arah pertanyaan penentuan umur tadi. Oh iya. Gitu ya, ada Iya, Pak. umur benda, umur budaya gitu ya. Oke. Nah, dalam penentuan umurnya nih Pak, tadi kan udah ada umur budaya, terus ada umur biologis dan juga umur secara ini ya, kimiawi ya Pak ya. Nah, sebenarnya dalam membantu, terutama dalam menelusuri umur-umur itu ada nggak sih Pak alat bantunya gitu? Karena kan biasanya kan dalam prasasti terutama itu kan tulisannya itu kadang nggak jelas, Ya. atau bahkan kita juga tidak bisa memprediksi bahwasanya tulisan ini tuh apakah tulisan ini tuh sama dengan pada masa yang itu, atau mungkin pada masa kolonial, atau mungkin pada masa kemerdekaan gitu. Nah, itu apakah ada Pak alat bantu yang digunakan oleh para arkeolog dalam menelusuri terutama prasasti atau mungkin benda-benda yang lainnya gitu? Ya, untuk tulisan ya ini bukan alat bantu, mungkin lebih ke ilmu bantu ya. Ini arkeologi tentunya kalau itu ada di naskah ya itu sangat dibantu dengan ilmu filologi. Oh, filologi. Walaupun di arkeologi sendiri ya kaitannya dengan penentuan umur pertanggalan yang ditulisan itu ada ilmu yang disebutkan prasasti. Nah, ada perbedaan yang cukup lumayan gitu ya antara filologi dengan prasasti gitu ya. Nah, kalau filologi biasanya naskah-naskah yang lengkap itu, nanti kalau teman-teman yang menekuni prasasti itu adalah tulisan-tulisan pendek ya yang dipahatkan biasanya pada benda-benda keras, ya, entah batu, logam gitu ya. Nah, kalau yang ditanya alat bantunya ya ini tadi ya, ilmu ada. Nah, kemudian tentunya di sini ada radio bisa menggunakan pengukuran magnet, bisa menggunakan pengukuran listrik, bisa menggunakan ukuran karbon, atau sebenarnya pengukuran seluruh unsur-unsur biologis yang ada pada makhluk hidup itu bisa diukur. Ya, karena makhluk hidup itu dia hidup ada unsur-unsur biologis yang ada di sana. Nah, ketika ada penambahan pengurangan gitu ya, misalnya yang jelas itu karbon. Kalau hidup selama hidup ya unsur karbonnya akan terus bertambah, gitu ya. Nah, ketika dia sudah mati, otomatis dia akan berhenti dan luruh.
Nah, ini bisa diukur umur biologisnya, Mm-mm. dia umurnya berapa ketika mati, dan umur dia mati sudah berapa tahun yang lalu. Nah, itu kan nanti bisa kita lihat. Lihat. Ya, jadi alatnya banyak sebenarnya. Gitu. Ilmu bantunya juga banyak, Banyak. gitu kan. Yang jelas ini tadi ilmu filologi itu juga sangat bantu. Misalnya umur eh, orang yang meninggal, apa alat atau benda yang dipakai oleh orang arkeologi nisan, Mm-mm. ya kan? Kan ada Ya. tulisan tuh. Ya. Ya, mau menentukan ini umurnya orang yang meninggal ini berapa tahun. Ya, mungkin dari tulisan itu akan ketahuan walaupun pendek ada Ya. nama, tanggal lahir, tanggal meninggal kan itu. Oh, ini si mati ini mati dalam umur sekian. Ya kan? Mm. Tapi secara sejarah historis, oh si mati ini adalah namanya ini hidup sekian puluh tahun yang lalu ya, terusnya. Gitu ya. Iya. Ya, jadi banyak sebenarnya yang mau bantu untuk penentuan umur itu. Oke. Nah, tadi sempat disebutkan nih Pak, bahwasannya ilmu bantu salah satunya itu ada filologi budaya nih Pak. Iya. Nah, kayaknya ini juga kayaknya berkaitan juga nih dengan sejarah nih ya Pak. Ya, Nah, ya. mungkin boleh disepilkan nih Pak, biar nanti juga salah satunya kan yang menonton itu juga pasti ada mahasiswa sejarah nih Pak. Nah, mungkin boleh disepilkan nih ke para penonton, terutama mahasiswa-mahasiswa sejarah nih. Kira-kira filologi budaya itu mengenai apa nih Pak? Kalau mengenai apa sebenarnya kan ya sama ya, filologi itu kan sama ilmu masa lalu juga gitu kan. Oh iya. Yang dituliskan orang masa lalu juga macam-macam gitu kan. Mhm. Ya, kalau waktu dikatakan budaya, budaya itu ya kalau definisi menurut Guncara Ningrat ya semua aspek kehidupan manusia itu budaya. Mhm. Bisa itu dikaitkan dengan seni, Mhm. ya kan? Yang selama ini sering rancu ya budaya itu seni gitu ya. Tapi sebenarnya budaya itu juga berkaitan dengan arsitektur. Budaya itu bisa berkaitan dengan pengetahuan, ya. Budaya itu berkaitan dengan fashion, budaya itu berkaitan dengan kuliner, gitu kan? Iya. Maka filologi bisa mencakup banyak hal. Kalau mau dipakai oleh teman-teman sejarah untuk mengungkap masa lalu. Contoh paling sederhana lah yang di Indonesia itu atau di Jawa khususnya, Serat Centini itu kan Oh iya. ensiklopedia lengkap ya. Iya. Kita bisa bisa melihat, bisa mengungkap ya dari catatan filologis melalui kajian Serat Centini kan banyak hal mas, kesehatan macam-macam di sana. Oh Ya, iya. jadi filologi budaya tadi istilahnya, ya itu banyak mengungkap aspek masa lalu di situ. Oke. Nah, kemudian ini nih Pak, yaitu kita kembali lagi nih Pak ke apa? Iya. Arkeologi, yaitu bagaimana hubungan antara kondisi geografis dengan situs yang ada pada beberapa tempat tertentu nih Pak. Ya, kita ini pindah ke lapangan ya. Iya. Ya, kalau kondisi geografis artinya itu berkaitan dengan situs-situs arkeologi ya Mas ya. Mm-mm. Ya, ini sebenarnya kita di arkeologi itu juga ada kajian-kajian ekologi, kajian-kajian lingkungan ya, yang kemudian memberikan simpulan yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita, para pendahulu kita itu dulu pemahaman terhadap lingkungan sudah cukup tinggi. Mereka punya pengetahuan yang sangat tinggi, mereka punya pemahaman yang sangat tinggi dengan lingkungan sekelilingnya. Apakah itu gunung berapi, apakah itu hutan, apakah itu sungai, apakah itu lautan, apakah itu angin, api gitu ya. Yang kemudian memunculkan kemudian pengetahuan bagaimana memilih lokasi ya untuk mereka bermukim, untuk mereka bertempat tinggal, untuk mereka membuat bangunan keagamaan. Ya, itu sangat erat Mas di sini. Jadi data-data arkeologi kemudian bisa menjadi bahan kajian ini tadi. Bagaimana pengetahuan masyarakat masa lalu kaitannya dengan geografi ya tadi ya. Iya. Ya, itu artinya lingkungan, pemilihan lingkungan. Ya, yang itu ketika terjadi kesalahan, ketika terjadi ketidakcocokan, apalagi sengaja dilanggar gitu ya, kesalahan dalam pemilihan ini tadi, ya, maka kemudian kan menentang ya Iya. hukum alam ini tadi. Ya, kalau kita tarik ke sini ketidaksesuaian, nah, ketika kemudian alam lingkungan sebagai unsur-unsur lingkungan geografi tadi kemudian berlangsung, dan ketika berlangsung ada manusia di situ, akhirnya menjadi korban kan gitu. Oh iya. Nah itulah mungkin kalau teman-teman sekarang yang disebut bencana itu apa sih gitu ya.
Ya itu tadi. Iya. Salah satunya mungkin berangkat dari ketidaktahuan atau semakin jauhnya masyarakat kita sekarang itu memahami lingkungannya, memahami geografinya gitu ya. Ya, kalau contohnya ya, kalau dulu pinggiran sungai itu nggak layak untuk dihuni, Oh iya. ya kan? Tapi sekarang bahkan sempat muncul istilah yang cukup apa ya, girly ya, rumah girly itu mesti cenderung negatif gitu ya. Tapi sekarang bahkan dengan sentuhan modern ya, riverside kan gitu ya, nah, perumahan dari riverside greenhouse ya apa itu, justru malah berkembang. Nah, tapi itu kan menentang alam gitu ya, menentang alam. Gitu ya. Contoh yang paling paling ya itu bisa kita lihat ya bagaimana apa ya, ibu kota Jakarta aja lah, ya ibu kota Jakarta, perkampungannya itu kan Muara Kodok, Muara ya Rawa ya, Rawa Kodok, Rawa, rawa-rawa mas. Ya, jadi orang Belanda dulu nggak mau tinggal di situ, mesti di dekat-dekat lingkungan-lingkungan yang nyaman, Bogor, gitu kan, Bandung, Ambarawa, Jogja pun juga milihnya di Kota Baru, Kaliurang, Timur Malang. Nah, itu dan itu pun saya kira juga nenek moyang kita sudah memiliki pengetahuan tadi. Anda lihat nanti bangunan masjid, bangunan makam, bangunan keraton, ya itu sebagai contoh-contoh artefak Islam gitu ya. Ya, itu pemilihannya sudah cukup rigid di situ, pertimbangannya banyak. Oke, Pak. Nah, ini nih, Pak. Dalam pemahaman, kemudian penafsiran terhadap benda-benda itu tadi nih, Pak. Kira-kira kayaknya mustahil nih, Pak, kalau nggak ada hambatan-hambatan nih, Pak, kalau para arkeologi ketika ingin meneliti benda itu nih, Pak. Nah, mungkin apa nih, Pak, hambatan-hambatan para arkeologi dalam proses penelitiannya itu nih, Pak? Hambatan serius atau hambatan Boleh nih, Pak, spill dua-duanya nih, Pak. hambatan serius yang jelas mesti anggaran. Tapi gini ya, jadi eh, arkeologi, apalagi kalau arkeologi sejarah ya, mesti wilayah kerjanya mayoritas itu lebih banyak berhimpitan dengan kehidupan saat sekarang. Ya kan, arkeologi Islam juga gitu ya. Nah, maka permasalahannya tentunya adalah bagaimana penelitian arkeologi itu kemudian harus bisa sinergi, kemudian harus bisa menyesuaikan ya dengan ya kehidupan yang sekarang dan tuntutannya ke depan. Sementara arkeologi kan ke belakang, gitu kan? Iya. Nah, ini yang harus didialogkan, ini yang harus dikomunikasikan agar penelitian arkeologi itu masih tetap bisa berlangsung, ya, tanpa harus kemudian menimbulkan apalagi mengancam gitu kan keberlangsungan kehidupan yang saat sekarang. Ya, jadi kalau itu dikatakan sebagai hambatan gitu ya, ya mungkin iya gitu ya. Nah, contohnya misalnya, oke lah teman-teman, ya, ini sejarah Islam mau meneliti makam Sunan Kalijogo, bisa masuk nggak? Ya kan? Iya. Itu hambatan kan? Iya. Ya, walaupun izinnya itu penelitian, tetap nanti ke lapangan itu akan berbenturan dengan kebutuhan-kebutuhan kegiatan-kegiatan masyarakat sekarang dengan ziarah dan seterusnya. Tadi juga belum nanti perlakuan-perlakuan religius yang dilakukan oleh masyarakat sekarang terhadap makam itu tadi. Makam Troloyo zaman saya dulu bisa langsung, kalau sekarang kan harus parkirnya jauh, harus berliku-liku. Iya. Gitu ya mungkin. Oke. Nah, oke nih Pak, berkaitan dengan penelitian nih Pak. Kira-kira bagaimana nih peninggalan artefak arkeologi ini dapat membantu kita nih Pak dalam penelitian sejarah terutama? Artefak kaitannya dengan penelitian sejarah ya. Iya. Ya, mungkin kembali tadi yang pertanyaan pertama ya, Mas. Iya. Jadi keberadaan benda tadi ya, kalau itu katanya dengan sejarah bisa itu menjadi penguat, menjadi pembukti bagaimana apa ya kesenjangan ya, bagaimana mungkin ketimpangan, bahkan mungkin juga ketiadaan bukti di dalam sejarah itu nggak ada, kemudian arkeologi melengkapinya. Banyak contoh ya seperti yang dilakukan oleh J.P. Mockhead ya, ketika dia seorang arkeolog
gitu kan. Nah, kalau ini dibalik ya, beliau seorang arkeolog. Ya, ketika meneliti nisan-nisan kuburan yang ada di Aceh, ya kan? Ya, bekalnya atau data arkeologinya nisan kuburan banyak, gitu kan. Beragam, kemudian dilakukan kajian tipologi, dilakukan klasifikasi, gitu kan. Nah, ketika kemudian ketemu di dalam nisan itu ada tulisan-tulisan nama, angka tahun, ya, maka arkeologi nggak bisa menjawab langsung, ilmunya nggak sampai ke sana. Tapi ya, ketika kemudian di satu sisi seorang sejarawan gitu kan meneliti bagaimana Islam di Aceh gitu kan. Lengkap tuh sejarah Samudra Pasai, ada nama-nama raja yang berkuasa, tahun yang berkuasa gitu. Tapi ya sebatas itu. Tapi di mana makamnya? Ya. Ada nggak ini jangan-jangan nama-nama apa ya? Nama-nama buatan gitu ya. Yeah. Tapi ketika kemudian arkeologi, oh ini loh ada makamnya, ini nisan kuburannya gitu. Ya, maka kesenjangan di sejarah tadi kemudian dibantu dengan bukti-bukti artefaktual. Sebaliknya, cerita-cerita di dalam arkeologi pembuktian tentang makam kuburan tadi bahwa ini bukan makam abal-abal gitu ya. Yeah. Oh, ternyata benar nih, ini adalah makam seorang raja yang secara historis, secara faktual historis yaitu berkuasa di sebuah kerajaan yang namanya Samudra Pasai, berkuasa tahun sekian namanya ini. Ini contoh gitu ya. Ya. Oke nih Pak, selanjutnya nih, yaitu bagaimana jika suatu kajian sejarah nih Pak, tetapi tidak menemukan benda-bendanya untuk membuktikan kajiannya. Nah, namun masyarakat sekitar itu mempercayai bahwasanya hal tersebut tuh pernah ada. Nah, kira-kira bagaimana nih kita mengambil kesimpulan atau membuktikan bahwasanya itu adalah sebuah fakta gitu Pak? Oke. Artinya membuktikan dongeng gitu. Iya. Ya, jadi gini, kalau arkeologi kan memang harus secara faktual harus ada itu ya. Kalau secara faktual nggak ada ya nggak bisa ilmu arkeologinya bekerja gitu kan. Maka bagaimana ketika kemudian masyarakat berkeyakinan seperti itu? Ya dicari fakta-faktanya gitu. Wong yang jelas sudah ada saja tuh banyak artefak yang nggak ada gitu kan. Ya, misalnya kerajaan Demak. Ada kan secara historis? Iya. Jelas faktanya kuat gitu ya. Tapi materialnya mana? Iya. Ya, itu contoh gitu kan. Baru sekian puluh tahun yang lalu gitu. Tapi banyak juga yang sudah lama tapi bendanya juga lebih tua, bendanya masih ada. Maka ada kasus-kasus seperti tadi sepanjang keyakinan masyarakat itu logis gitu kan. Maka arkeologi bisa melakukan mengkaji apakah ya kan ini yang menjadi ilmu yang khas di dalam arkeologi yaitu ekskavasi. Ya, ekskavasi, menggali gitu ya. Tapi ekskavasinya arkeologinya tidak menggunakan ekskavator gitu ya, tapi ada teknik, ada metode, ada alat-alat khusus yang dipakai oleh orang arkeologi untuk membuktikan ini tadi. Ya, tapi ini ya, ekskavasi itu langkah akhir ya, yang dari rangkaian-rangkaian yang sebelumnya. Ya, ketika ada informasi keyakinan masyarakat seperti itu, seorang arkeologi mesti harus melakukan, kalau bahasa metodologisnya adalah reconnaissance. Ya. Apakah mengumpulkan peta-peta lama, gitu kan? Mengumpulkan peta di sini bisa peta umum gitu ya, bisa juga peta bumi, gitu ya. Ya, kemudian catatan-catatan lama. Nah, dari situ tadi kemudian dikumpulkan ada nggak yang memperkuat tentang keyakinan masyarakat itu tadi. Nah, dari reconnaissance ini tadi kemudian menjadi bekal untuk kemudian ke lapangannya. Disesuaikan dengan kondisi di lapangan, kondisi di situs, kondisi di wilayah di mana masyarakat punya keyakinan tadi, nah, kemudian dilakukan survei. Nah, dari data survei perlu nggak ini? Perlu dilakukan tahap yang terakhir yaitu ekskavasi untuk menemukan lagi-lagi adalah artefaknya tadi, buktinya. Itu langkah-langkahnya. Pak, kalau misalnya sudah dilakukan reconnaissance, sudah dilakukan survei, sudah diekskavasi, ternyata tetap nggak ada materialnya, gimana Pak? Apakah berhasil? Kalau di arkeologi tetap berhasil. Berhasil membuktikan tidak ada artefaknya gitu kan. Ya, ini guyonnya lo ya. Guyonnya gitu.
Tapi itu langkah-langkahnya ya. Jadi ketika ada informasi, ada keyakinan bahwa masyarakat meyakini sebuah peristiwa gitu ya. Sementara arkeologi belum memiliki benda-bendanya atau faknya, ya secara teoretik metodologis yang tadi. Rekonesans, survei, ekskavasi. Baru kemudian langkah keilmuannya kalau sudah ketemu bendanya berjalan. Berarti itu sampai benda itu ditemukan, tapi kalau bagaimana kalau benda itu tidak ditemukan? Berarti itu tidak terbukti secara fakta, Pak? Tidak terbukti secara fakta. Sepanjang itu loh ya. Iya. Kecuali nanti ada gitu kan, ada catatan sejarah gitu ya. Catatan sejarah yang mencatat, yang menginformasikan kebenaran itu tadi. Karena kan sejarah punya ilmu sendiri ya, yang kemudian bisa membuktikan dari keyakinan masyarakat tadi mana yang fiktif, mana yang fakta, gitu kan? Iya. Mana yang data, mana itu yang hanya informasi belaka, gitu ya. Maka ini tadi, jadi sejarah nggak bisa bekerja sendiri, Mas. Iya. Ya kan? Karena masa lalu tadi itu ya sejarah penting. Bisa juga antropologi, kadang di dalam masyarakat masih punya sejarah lisan, pengetahuan lisan, tradisi lisan yang bisa memperkuat. Dan jangan lupa bahwa kehidupan masa lalu kan nggak lepas dari lingkungan. Sejarah bumi, sejarah flora, sejarah fauna, kan gitu kan. Ya, tapi ini tadi tentunya juga berkaitan dengan teman-teman geologi, teman-teman paleobotani, paleoekologi. Jadi gitu, Mas. Ya, arkeologi bukan ilmu yang bisa bekerja sendiri. Sepertinya juga kalau dilihat lagi banyak sekali ya Pak ilmu-ilmunya ya Pak. Ini. Ya, cabangnya menjadi banyak nantinya. Ya, karena seorang arkeolog kemudian juga harus menguasai ilmu tentang peta, kartologi. Ya kan? Ilmu tentang tumbuh-tumbuhan kuno, paleobotani, paleogeologi, gitu kan? Ya. Tapi bukan seorang arkeolog menjadi itu enggak, tapi harus mengetahui setidaknya. Ya kan? Paleoklimatologi. Iya. Ya, jadi biologi masa, paleoantropologi. Ya, banyak. Iya, sepertinya juga banyak banget ya, Pak. Nah, kemudian apakah ada nih, Pak, periodisasi dalam pengelompokan arkeologi sejarah nih, Pak? Khususnya kita di Indonesia nih. Pengelompokan di dalam arkeologi sejarah, ya. Gini, sebelum saya mengatakan ada tidak gitu kan. Jadi pengelompokan kadang itu juga membantu, tapi satu sisi kadang juga menjadi jebakan untuk kita gitu kan. Contohnya aja ya misalnya ya, kalau di arkeologi kan pengelompokan arkeologi budaya itu kalau dari berdasarkan teknologi gitu ya. Mungkin Mas bisa teman-teman yang lain gitu ya. Ada pembabakan secara teknologi masa paleo yang kaitan dengan batuan, paleolitik, mesolitik, neolitik, megalitik kan biasanya gitu ya. Tapi apakah betul gitu ya? Ya, secara teoretik betul bahwa ada zaman batu tua, batu tengah, batu muda, ya, paleo, meso, neo. Ya, tapi apakah hanya 3 itu? Bagaimana yang lainnya gitu? Karena nanti ada megalitik. Megalitik itu masuknya di mana nih? Bahkan nanti ada mikrolitik ya. Di megalitik ada mikrolitiknya juga loh gitu ya. Nah, ini jadi pembabakan ada gitu ya, tetapi tidak menjadi satu pegangan yang harus ditaati betul gitu ya. Ya. Nah, juga nanti ada lagi yang lain ya, pembabakan secara teknologi juga, budaya juga, kaitannya dengan latar belakang teknologi pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar pembabakan masa berburu meramu tingkat sederhana, ya kan? Berburu meramu tingkat lanjut, bercocok tanam, terakhir kemudian perundagian, gitu kan? Ya kan? Coba, yang kalau tadi dari teknologi paleo, meso, neo, gitu kan? Nah, itu teknologi batuan. Tapi kalau megalitik, apakah teknologi? Itu kepercayaan. Nggak sinkron kan gitu ya. Berburu meramu tingkat sederhana, tingkat lanjut, bercocok tanam, perundagian juga nggak nyambung ini. Karena ini pemenuhan kebutuhan hidup, perundagian, teknologi kaitannya dengan peralatan kan gitu ya, nggak nyambung juga. Tidak ya, bukan berarti kemudian salah ya. Tapi ini tadi seringkali pembabakan itu
tidak selalu bisa kita anut gitu ya. Maka kemudian berkembang pemahaman-pemahaman teori-teori yang baru dalam arkeologi. Arkeologi itu tidak lagi pembabakan, ya, sama dengan di sejarah ya. Sejarah tidak lagi harus selalu periodisasi, bisa juga kawasan. Tapi yang paling banyak dipakai sekarang adalah tematik. Ya, arkeologi penyakit, arkeologi pakaian, arkeologi sama sejarah tadi ya. Arkeologi arsitektur, ya, arkeologi apalagi ya, pengetahuan, ya, arkeologi banyak ya. Jadi tema gitu ya. Oke. Ya. Oke nih Pak, selanjutnya itu bagaimana nih Pak kedudukan arkeologi ini, arkeologi sejarah dalam sumber penelitian sejarah nih? Jadi arkeologi sejarah kaitannya dengan bagaimana sejarah mendapatkan sumber. Iya, Ya, jadi perlu dijelaskan dulu apa yang disebut dengan arkeologi sejarah gitu ya. Biasanya awalnya dulu arkeologi itu ilmu yang berkaitan dengan benda-benda, ya, yang disebut dengan prehistori tadi, ya, zaman sebelum ada sumber-sumber ditemukannya adanya tulisan, ya kan, itu arkeologi prehistori. Tapi sebenarnya kan benda-benda masa lalu itu kan banyak juga yang dihasilkan, yang dibuat, dipakai oleh masyarakat yang sudah meninggalkan bukti-bukti tertulis, arsip-arsip gitu kan. Maka arkeologi yang bekerja pada rentang waktu periode sudah ada sumber-sumber tadi disebut dengan arkeologi sejarah. Gitu ya. Nah, pertanyaannya apa peranan arkeologi sejarah bagi penelitian sejarah kaitannya dengan sumber? Tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Jadi misalnya ya tadi ibu kota kerajaan Demak. Ya kan? Sejarah lengkap itu, sejarah Demak gitu ya. Tapi di mana sih ibu kotanya gitu kan? Diceritakan ya di sana Raden Patah ya membangun di satu kawasan yang diceritakan panjang lebar seperti itu. Tapi nggak ada buktinya. Cuma secara arkeologi terbantu nih dengan adanya living monument yang salah satunya itu berupa masjid Demak gitu kan. Tapi apakah itu betul masjid yang dipakai oleh Raden Patah itu? Nah, itu arkeologi kemudian membantu. Kalau itu benar, di mana istananya? Arkeologi kemudian juga mengumpulkan istananya nggak ketemu, tapi berdasarkan kajian arkeologi ketemu lokasinya. Lokasinya ya. Tapi kalau istananya seperti apa, apalagi bangunannya seperti apa, kita nggak bisa menemukan. Ya. Nah tadi jadi terbantu sekali arkeologi kaitannya dengan pengetahuan bagaimana masyarakat masa lalu itu memilih lingkungan, menentukan tempat mereka beraktivitas gitu ya. Kan di dalam disertasi Prof. Inayati itu sampai kemudian ketemu gitu kan satu pola bagaimana sih ibu kota kerajaan-kerajaan Islam di Jawa itu yang sebenarnya cerminan dari pemahaman masyarakat Jawa dalam beragama, dalam memerintah gitu. Hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Gitu kan. Ya, jadi kehidupan sosial, kehidupan keagamaan, kehidupan kenegaraan gitu ya. Nah, itu tercermin dari nanti di mana istana. Ya, istana pun juga ini bangunan yang nanti harus ada unsur utamanya di situ. Apa itu? Yaitu si tinggilnya itu. Nah, kemudian sebagai pemimpinnya gitu ya. Kemudian hablum minallahnya masjid, hablum minanasnya itu alun-alun gitu ya. Nah, nanti kemudian dilengkapi dengan fasilitas sosial, biasanya ada pasar. Ya, di Jawa kemudian disebut dengan catur gotro tunggal itu tadi gitu ya. Ya, jadi di situ ya Mas perannya arkeologi sejarah kaitannya dengan sumber penulisan sejarah. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana nih terutama pada masyarakat nih, peran masyarakat terhadap pelestariannya pada artefak. Karena kan secara tidak langsung tuh masyarakat tuh juga turut aktif ya Pak dalam penafsirannya itu tadi, dan tidak hanya arkeologi saja. Karena kan benda-benda itu tersebut itu kan terdapat pada suatu tempat. Nah, bagaimana nih Pak peran masyarakat dalam pelestarian artefak-artefak arkeologi itu tadi?
Ya, jadi tadi ya di awal sudah kita bahas salah satu kendala tadi ya kan, ya wilayahnya tuh ya itu aja gitu. Iya. Kita kebetulan di Jogja nih ya, di Mm-mm. Jogja. Apakah masyarakat masa Hindu-Buddha dulu tinggal di wilayah yang berbeda? Enggak kan? Enggak. Apakah masyarakat pendukung kebudayaan prasejarah di Gunung Kidul tinggal di wilayah yang berbeda? Enggak, Enggak. sama. Masyarakat Mataram Islam ya pasca Pajang ya, kemudian dirintis oleh Pandaman Senopati, tinggal di tempat yang sama. Sampai kemudian kerajaan yang sekarang masih ada, Kesultanan Yogyakarta, di wilayah yang sama gitu. Jadi sebenarnya di Jogja ini sejak dari prasejarah Hindu-Buddha, Mataram awal dulu, Mm-mm. Mataram Islam sampai Kesultanan Yogyakarta, wilayahnya kan berimpit gitu ya. Ya kan? Mm-mm. Masyarakatnya masih berlangsung walaupun mungkin sudah berganti-ganti, sudah apa ya, dari generasi ke generasi gitu kan. Data arkeologi, benda arkeologi ya ada di situ. Ada di masyarakat itu. Bisa menjadi bagian dari budayanya gitu kan. Mm-mm. Secara sadar, bisa juga ya tanpa sadar bahwa masyarakat berada ada ya di artefak-artefak arkeologi itu tadi. Ya, maka perannya gimana gitu ya? Kalau pertanyaan perannya gimana sangat penting, Mas. Ya, sangat penting. Karena masyarakat itu bisa malah menjadi pemilik dari artefak itu tadi. Atau bisa juga tidak memiliki, tapi ada di mana data arkeologi itu berada. Sangat dekat di situ, Mas ya. Nah, maka kalau perannya di mana sangat penting. Nah, cuma kesadaran masyarakat, Mas, di sini yang jadi permasalahan. Kesadaran masyarakat untuk kemudian aktif terlibat di dalam pelestarian tadi. Ya, karena pola berpikir masyarakat macam-macam. Ada yang ngapain masa lalu masih di, Iya. ya kan, Heeh. ya kan. Arsitektur modern mungkin juga, lah ngapain bangunan-bangunan yang lama malah memperlambat pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang sekarang. Gitu ya. Ya misalnya ada Mm-mm. bekas pondasi masa lalu gitu ya. Jangan ini bernilai sejarah. Ya, apa ini mengganggu karena kalau ini nggak dipindahkan nggak bisa nih dibangun hotel berlantai 5 karena harus dibuat pondasi yang kuat misalnya. Nah, Mm-mm. itu menjadi permasalahan sini. Ya. Jadi kalau ditanya perannya sangat penting. Tapi kembali lagi ke tadi kesadaran. Maka di arkeologi kemudian juga berkembang ilmu eh, nggak hanya bicara masa lalu, Mas. Oh iya. Ya kan? Tapi juga masa sekarang. Sekarang. Ya, yang di dalam sebenarnya disebut culture resource management gitu ya, Mm-mm. CRM. Bagaimana masyarakat sekarang bisa bersinergi, masyarakat sekarang bisa berada, masyarakat sekarang bisa menggunakan eh, data-data arkeologi itu tadi gitu ya. Mereka bisa ber apa ya namanya? eh ya bersahabat menyatu gitu ya. Iya. Tanpa harus kemudian salah satunya dirugikan gitu ya. Gitu kurang lebih. Oke, nah ini kayaknya kita tiba nih Pak di terakhir nih, yaitu bagaimana nih, apa nih pesan Bapak atau harapan untuk para pendengar dan juga yang saat ini sedang menonton mungkin. Serta bagaimana nih caranya kita itu belajar dari sejarah demi masa depan yang lebih baik nih Pak. Mau itu buat para mahasiswa, mau itu buat masyarakat, apalagi yang tadi sempat disebut bahwa masyarakat itu kesadarannya itu kurang gitu. Ya, gini, kalau saya punya punya apa ya, punya pemikiran gitu ya, bahwa kenapa kok masa lalu penting, kenapa masa lalu itu saya pelajari gitu kan, atau kami rasakan masa lalu itu ibarat seperti bapak ibu kita, Iya. ya kan, Iya. orang-orang masa lalu kita. Sehingga dengan kita ketemu bapak ibu, kita ketemu saudara-saudara kita di masa lalu itu, ya itu menunjukkan keberadaan kita. Coba misalnya bisa teman-teman nggak ada bapak ibu nggak bisa cerita masa lalu. Iya. Ya kan, Iya. ya tadi maka ini tadi pentingnya bagaimana ilmu arkeologi dalam hal ini ya, tentang masa lalu itu eh, bagi kehidupan sekarang. Nah kalau kehidupan masa lalu ada, kehidupan sekarang juga
langsung, maka diharapkan ini akan menjadi cermin, ini menjadi arah bagi kita untuk mengarahkan kehidupan kita ke depan. Ke depan tuh kaca, kalau di mobil tuh kacanya besar gitu ya. Kalau arkeologi sejarah itu kan kaca spion ataupun mungkin kaca di dalam itu gitu. Kecil tapi penting gitu ya. Ya, coba misalnya kita pakai mobil seperti mau pakai mobil box atau truk ya, tanpa ada spion dalam ataupun spion samping, ya kan? Kecelakaan. Ya, kecelakaannya enggak, tapi kita buta masalah. Ya, pokoknya lurus aja. Banyak blank spotnya yang kita nggak tahu yang ada di situ. Maka harapan saya ya, apalagi nih teman-teman sejarah itu ya, ya jangan menyerah, jangan berkecil hati, dan sadarlah bahwa ternyata belajar masa lalu itu penting gitu. Iya. Ya gitu ya. Saya kira itu kalau harapan dari kaitannya dengan keilmuan gitu ya. Maka seiring dengan itu tentunya dengan kita mempelajari masa lalu kemudian menunjukkan peran tadi, ini tadi insya Allah kesadaran masyarakat pentingnya masa lalu itu menjadi tinggi gitu ya. Oke, kayaknya sangat menarik sekali nih ya Pak, terutama pembahasan mengenai arkeologi nih teman-teman. Nah, mungkin kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Riz atas seluruh pencerahannya kepada kami semuanya, yaitu mengenai pembahasan arkeologi ini Pak. Ya. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya tiba kita di penghujung acara, yaitu penutupan nih teman-teman. Oke teman-teman semuanya, tadi telah dijelaskan nih oleh Pak Riz bahwasannya ilmu arkeologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan juga menafsirkan benda-benda untuk mengungkapkan yang terjadi pada masa lalu. Dan juga ilmu arkeologi ini teman-teman berperan penting pada peritrian sejarah untuk mengungkapkan sebuah fakta yang terjadi pada peristiwa pada masa lalu nih terutama teman-teman. Dan juga arkeologi ini, benda-benda ini teman-teman semuanya perlu nih bahwasannya masyarakat dan juga para arkeolog untuk saling menjaga dan juga saling berkontribusi terhadap benda-benda yang sifatnya itu masalah. Nah teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian dari saya sebagai host pada episode kali ini. Saya Abizar Rayhan Arsy mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.